Oke, monggo. Silakan. Oke guys, selamat siang semuanya. Kabar baik ya? Pastinya sehat-sehat dong. Dimanapun berada, apapun dilakukan, nggak kekurangan sedikit apapun. Ketemu lagi sama saya Bayu dari Binus Semarang. Siang hari ini, siang yang kalau di Semarang ini agak mendung nih. Kalau di tempat kalian gimana? Saya nggak tahu. Kita ngobrol-ngobrol seperti biasa. Binus Semarang itu seperti apa? Lalu nanti saya ada tamu siang hari ini. Tamu istimewa karena saya di Semarang dan beliau ada di Jakarta. Asik banget karena beliau dari jurusan yang nggak sama dengan yang ada di kuliah online, tapi di BINUS. Karena apa? Satu nama dengan BINUS, gitu ya. Sudah ada bersama kita semua di sini adalah Ibu Isti. Halo Bu Isti. Halo Mas Bayu, selamat Wah, sore. kabar baik ya Bu ya? Siang atau sore? Siang menjelang sore Sehat, ya Bu ya? Kabar baik ya Bu ya? baik, dan Oke, sehat. sehat. Guys, teman-teman semua, Bu Isti ini adalah apa Bu jabatannya di BINUS Bu? Selain ngajar Bu, saya kok agak kurang begitu paham. Ibu langsung perkenalkan diri dengan teman-teman yang ada di sini Bu ya. Monggo Bu. Oke, ya. Oke, siap. Terima kasih Mas Bayu. Selamat sore teman-teman semua yang sudah berkenan untuk join IG BINUS Semarang. Saya dari psikologi BINUS juga, tapi di Jakarta. Posisi di BINUS saya jadi apa istilahnya? Kepala lab ya. Kepala Kepala Lab. lab Oke. BINUS Bekasi ya. Ya. Oke Bu. Eh, mungkin kalau orang dengar kepala lab psikologi, ini kita ngobrol santai ya Bu ya. Hari ini kita benar-benar yang settingannya nggak Iya. usah formal banget. Kita ngobrol-ngobrol tentang psikologi seperti apa. Selain nanti ada topiknya tadi toh, kita harus bagaimana kita menaklukkan tantangan kita terhadap new normal yang ada di mana-mana nih sekarang new normal itu. Dan kebiasaan orang banyak berubah dari yang seperti ini jadi seperti itu. Yang sebenarnya kalau menurut saya pribadi malah justru kebiasaannya jadi lebih baik. Karena apa? Lebih bersih, tidak sembarangan gitu ya, tidak kayak dulu yang serampangan kemana-mana. Ini lebih jaga jarak. Nah, kalau sebelum kita ke situ, saya mau tanya dulu nih Bu, kepala lab kalau di psikologi itu laboratoriumnya ngapain aja ya Bu ya? Kalau di BINUS kita ada 3 fungsi utama ya. Yang pertama itu pengembangan keilmuan, yang kedua itu memfasilitasi mahasiswa. Jadi mahasiswa untuk melakukan praktikum hal-hal yang terkait dengan ilmu-ilmu atau teori-teori psikologi yang itu membutuhkan praktek. Kemudian yang ketiga itu memfasilitasi dosen. Jadi untuk melakukan penelitian atau untuk pengembangan keilmuan. Jadi lab itu berfungsi untuk tadi mendukung tiga elemen dasar dalam psikologi. Nah, kegiatannya salah satu contoh kegiatan yang dilakukan oleh lab untuk mendukung perkembangan mahasiswa itu adalah membuka peluang untuk mahasiswa menjadi asisten lab. Jadi kalau dengan menjadi asisten lab itu kan diseleksi karena tidak semua bisa. Nah, dengan menjadi asisten lab maka yang dipelajari itu bukan hanya soal teori psikologi, tetapi mempraktekkan sekaligus. Karena ada hal-hal di luar pembelajaran di kelas itu mereka peroleh ketika menjadi aslab, terutama pengembangan soft skill yang ternyata sangat dibutuhkan di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Kira-kira gitu singkatnya kalau itu untuk memfasilitasi mahasiswa. Oh begitu ya Bu ya. Jadi Gimana? memang ada kegiatan di laboratorium ya Bu ya. Jadi apa ya? Beda tapi laboratorium bukan seperti laboratorium fisika atau kimia gitu ya Bu ya. Soalnya Beda ada banget. calon mahasiswa juga yang tanya, kenapa mesti orang tuanya gitu ketemu saya terus tanya, kenapa mesti ada laboratorium di BINUS itu kan kalau semester 1 sampai 4 itu ada biaya laboratorium kan. Kan saya bukan fisika, saya bukan kimia loh, Pak. Yang ada di laboratorium itu tidak terbatas seperti itu aja, jadi lebih luas. Nah, termasuk psikologi. Betul. Betul. Nah, Bu, Nah, gini,
kalau misalnya mata kuliah yang terkait, yang kenapa tadi terkait pertanyaan orang tua, di semester 1 itu ada mata kuliah statistik. Nah, statistik itu membutuhkan fasilitas lab, karena nanti anak-anak mahasiswa itu akan praktek. Praktek bagaimana statistik itu berfungsi untuk mendukung pengembangan keilmuan psikologi dan juga praktek dalam kesehariannya. Lalu yang kedua itu mata kuliah metode observasi dan interview. Itu juga membutuhkan fasilitas lab. Karena di mana anak-anak harus praktek mengembangkan atau menguasai keterampilan metode observasi dan interview. Karena itu metode yang esensial di psikologi. Itu dua mata kuliah itu yang utama. Jelas nih, semakin jelas nih Bu. Oke. Nah, Bu, kita sekarang ke topik ya, ke topik. Jadi tantangan kita sekarang ini kita berperang, tapi musuhnya nggak kelihatan nih Bu. Musuhnya bentuknya virus dan itu musuhnya kecil banget ya? Iya, kecil banget Bu. Itu bisa mikro apa ya? Berapa? Ultra mikronnya kecil banget. Ya. Saya nggak paham gitu. Nah, ini Bu, ada beberapa orang yang menganggap bahwa virus ini tuh sebenarnya rekayasa. Rekayasa dalam arti ini tuh kan cuma kalau orang Jawa bilang etok gitu. Ternyata nggak kelihatan gitu. Tapi kok ya banyak korbannya gitu Bu. Dan dari berita-berita seperti ini tuh banyak orang yang justru malah semakin bingung. Yang bener yang mana? Corona itu ada apa enggak? Terus nanti new normal seperti apa gitu kan? Nah, saya nggak mau membahas dari segi medis Ibu ya, karena Ibu kan psikolog nih ya. Saya nggak mau bahas dari segi medis, tapi saya justru pengen bahas dari kalau saya yang bingung itu, nah pandangan dari segi psikolog itu gimana Bu? Kalau ada berita seperti ini, saya harus apa? Supaya saya secara psikolog tidak melengseh kemana-mana, jadi saya tenang dan hidup saya juga bahagia gitu. Kang Gerambiang ya. Betul. Jadi gini, kalau bicara soal COVID, mau dibilang berbagai macam orang ngomong itu kan sah-sah saja ya. Boleh. Yang katanya buatan lah, yang katanya nggak ada lah, yang konspirasi lah, yang apalah. Nggak usah berpikir soal itu. Kita melihat apa yang ada di depan mata. Artinya yang terjadi ini seperti apa sih? Toh nyatanya kalau dibilang nggak ada, korban ada. Dibilang apapun itu, yang penting kan memang ada gitu. Artinya itu real gitu. Nah, sesuatu yang real itu kan akan lebih mudah untuk kita handle. Kalau kita terbayangnya adalah, oh ini nanti begini, ini konspirasi, ini apa? Justru kita yang akan bingung sendiri. Bagaimana caranya untuk menghandle itu. Toh ini ternyata kan memang terjadi. Nah itu dulu yang harus diterima. Ini memang real gitu, kejadiannya nyata gitu. Dan bisa kena pada siapapun gitu. Bisa kena pada orang tua, bisa kena pada anak-anak, bisa kena pada orang yang sehat. Gitu. Nggak mandang status sosial juga ya Bu ya? Iya. Semua bisa kena. Toh itu kan real gitu. Nah, ketika ini kita sudah bisa terima, tahap pertama kan harus menerima. Real dan kita bisa, oh ya sudah, saya pun punya potensi untuk tertular. Nah, ketika itu kesadaran itu muncul, maka apa yang harus dilakukan gitu. Karena kan kita harus bisa mengantisipasi terutama yang OTG atau orang tanpa gangguan. Atau orang tanpa gejala. Itu yang ini. Iya, bagaimana kita bisa mengidentifikasi? Kita pun sebenarnya bisa menjadi OTG. Asalkan kalau kita berasal dari satu tempat yang itu zona merah misalnya. Nah, ketika kita berasal dari zona merah, kita pergi ke tempat yang lain, sebenarnya kita itu OTG. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya sederhana dan tidak perlu terlalu reaktif. Reaktif itu artinya gampang sekali termakan dengan berita-berita yang simpang siur. Kita cukup pahami 1
satu sumber yang bisa kita percaya. Sumbernya dari mana yang bisa kita percaya? Gitu. Ya otoritas, gitu. BNPB, atau dari Kemenkes, atau dari WHO. Gitu. Artinya kita perlu channel-channel yang memang itu menjadi sumber yang kredibel. Jangan asal berita kita percaya gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, sehingga kita bisa mengantisipasi aku harus ngapain gitu, ketika kita tahu situasi. Misalnya nih, yang harus dipahami juga, ketika pertama kali awal-awal muncul, dibilang bahwa masker itu hanya untuk orang sehat. Pernah dengar ya? Pernah. Nah, dalam perkembangannya, karena ini dunia kedokteran, dunia kesehatan, riset kan terus dilakukan. Nah, sampai hari ini lalu masker kan menjadi keharusan. Semua. Nah, kita harus perlu memahami bahwa ini bukan sesuatu yang menetap. Bahwa ini sesuatu yang dinamis, karena ini virus itu juga berkembang, bisa bermutasi, bisa beradaptasi. Nah, ketika ini kita pahami karakteristiknya, maka kita akan bisa dengan lebih masuk akal ya untuk menerima penjelasan. Oh, kenapa kok sekarang harus menggunakan masker? Kenapa di awal-awal itu masker tidak disarankan untuk orang sehat? Yeah. Kalau sekarang semua orang sehat pun juga harus pakai. Nah, mengingat perkembangannya, ternyata gitu kan, virus itu bisa menyebar. Kalau yang terbaru itu kan lewat airborne atau melayang, bisa bertahan di udara. Nah, itu kan sesuatu yang perlu kita antisipasi. Sehingga ya kita harus menggunakan dan disiplin menggunakan masker. Masker pun pakainya juga harus yang benar gitu, bukan ketika kita di tempat yang berkerumun, terutama di tempat umum ya kita harus menggunakan gitu, dengan penggunaan masker yang dengan cara yang benar. Gitu. Itu salah satunya. Cuci tangan juga sama. Nah, kebiasaan-kebiasaan kita yang dulu mungkin kan kita nggak terbiasa ya. Ini kan hanya soal kebiasaan. Untuk hidup sehat. Hidup sehat itu apa artinya? Ya kan dengan cuci tangan. Sebenarnya kan cuci tangan itu sesuatu yang apa istilahnya menjadi kebiasaan harusnya dari dulu. Yeah. Tapi kenapa baru sekarang? Iya, kayak gitu. Artinya perlu satu penerimaan dan pemahaman sehingga untuk mau ngapain itu kita bisa lebih firm gitu. Jadi kembali ke kita masing-masing ya Bu ya. Reaktif. Kembali ke diri kita ya sebenarnya. Apakah itu bagaimana cara kita menyikapi nih, ada hal seperti ini. Kalau kita nggak mau stres ya kita harus seperti ini, harus sinkron yang ini sama ini supaya yang ini nggak usah apa-apa. Ya, karena pada dasarnya manusia itu kan butuh kepastian. Betul, Bu. Nah, berita dan informasi yang simpang siur, begitu banyak informasi yang diterima dan dimunculkan, membuat orang juga pada akhirnya apa sih ini? Yeah. Malah jadi pusing sendiri gitu. Nah, itu tadi kita perlu satu referensi yang bisa dipercaya. Itu yang jadi acuan gitu. Nggak usah yang lain-lain gitu. Oke. Gitu sederhananya. Jadi yang Ibu bilang tadi itu termasuk tips-tips bagaimana supaya kita nggak khawatir gitu Bu ya dengan hal-hal yang kita belum lihat gitu ya. Nah, Bu, dengar-dengar kan Ibu juga pendaki gunung nih. Iya, kok tahu? Oh, ada Bu, saya punya bocoran pokoknya. Terus pasti dong kalau pendaki gunung itu memang sudah tahu treknya seperti apa, tapi itu kan satu hal yang kita hadapi depan tuh kemungkinan tidak terlihat dengan jelas. Dalam arti meskipun treknya ketahuan jalurnya seperti apa, tapi kan cuaca bisa merubah semuanya ya Bu ya. Kondisi di spot kita berada itu bisa berubah cepat banget gitu ya karena macam-macam hal gitu ya. Nah, berarti kan itu ada sedikit kekhawatiran nih Bu. Kalau misalnya, wah saya bisa nggak ya ke sana? Jadi kekhawatiran itu pasti ada. Rasa khawatir itu pasti berkembang, bisa berkembang
lebih banyak atau malah justru berkembang tapi lebih sedikit supaya saya bisa takluk nih. Khawatir saya bisa kalah. Nah, Bu sharing dong Bu, pengalaman Ibu waktu mendaki gunung. Khawatir nggak sih? Pernah nggak sih khawatir? Nah, boleh dong Bu? Boleh, Oke. menarik sekali ini. Kenapa kok ininya ke gunung ya? Ya, Keren juga sih. kemarin Tapi saya gambar suka untuk yang sharing. publikasikan juga gunung tuh Bu, makanya saya tahu itu dari situ. Oke Bu, share Oke, Bu. oke. Gini, saya sharing ya, Ya, ininya apa pengalamannya ya. Eh, semua gunung itu punya karakteristik yang beda-beda. Meskipun kita mendaki sering, bukan berarti kita lalu dengan serta-merta, gue udah pernah, gitu kan. Ternyata nggak bisa bersikap seperti itu. Meskipun itu gunung yang sama. ya, Gunung yang sama pun ketika kita mau mendaki lagi, ternyata kondisinya juga beda lagi. ya, Nah, itu lalu yang membuat kita jadi apa istilahnya, aware ya, tidak berani untuk nek orang Jawa bilang itu jinjo ya Bu. sombong. Bukan Apa? sombong karena kita Oh, merasa Jimbawa. sudah Saya pernah. pernah ke situ gitu ya. Ternyata nggak bisa dan ternyata juga itu bukan sikap yang lalu membuat kita berhati-hati. Nah, ada banyak kasus sebenarnya karena gini, saya mau sharing yang soal naik ke Sumbing. Gunung Sumbing itu ternyata salah satu gunung yang cukup challenging untuk Challenging. didaki. Sangat challenging ternyata. Saya juga baru tahu gitu ketika sudah di atas. Nah, banyak sekali rombongan pendaki yang tidak bisa sampai puncak. Ketika kita naik dari bawah, kita sudah memperhitungkan langkah supaya sampai di base camp terakhir sebelum puncak, itu kita bisa ngecamp di situ. Nah, kita udah perhitungan nih, tetapi begitu sampai di pos 3, itu namanya adalah Simfoni Orkestra. Dikasih nama shelternya itu Simfoni Orkestra. Nah, biasanya kalau rombongan kami itu kita karena memang kita pencinta gunung dalam arti yang sebenarnya, kita tidak pernah apa istilahnya itu asal. Jadi begitu sampai di pos 3 itu, sebenarnya pos terakhirnya itu 4. Tapi dari membaca situasi, nah ini kepekaan kita, membaca situasi itu akhirnya kita putuskan untuk ngecamp di pos 3, bukan pos 4. Kenapa kita akhirnya membuat keputusan itu? Yang pertama kita melihat situasi angin. Jadi membaca, pergerakan anginnya begini. Lalu yang kedua, itu informasi dari pendaki yang sudah turun. Artinya informasinya seperti apa sih mereka yang sudah turun? Kan kalau kita papasan itu kita biasanya sih sering saling bertegur sapa, Ada lalu ini gitu ya. lalu kita informasi apa nih di atas gitu. Nah, dari banyak pendaki kita dapat informasinya bahwa di pos 4 itu terjadi badai. Badai angin yang kita nggak mungkin ngecamp di situ. Dan banyak pendaki yang tidak sampai ke puncak, hanya sampai di pos 4 karena kena badai. Ya, kena badai yang mengharuskan mereka untuk turun. Nah, ketika kita akhirnya dapat informasi itu, melihat di pos 3 itu arah anginnya itu nggak menentu, ya sudah kita putuskan, meskipun itu masih agak siang, kita ngecamp di pos 3. Lebih aman gitu. Benar, kita akhirnya di situ, besok paginya jam 2 pagi, kita jalan untuk summit, kita melihat kan melewati pos 4. Di pos 4 itu kacau banget. Nah, kita bersyukur gitu. Pada akhirnya kita membuat keputusan yang tepat. Nah, sampai puncak akhirnya
meskipun kita udah berangkat jam 2 pagi ya, sampai puncak itu kita nggak bisa samaan. Tapi biasanya kita rombongan itu selalu kompak. Kita nggak bisa samaan, kita satu gitu. Ternyata medannya itu memang sungguh luar biasa. Sampai puncak itu yang anak terakhir di rombongan itu jam 10 siang. Udah Jam lewat 10 siang. Sunrise ya Bu ya. Lewat banget. 12 jauh tuh sunrise-nya itu. Banget. Tapi akhirnya ya sudah, kita tetap nungguin ya, meskipun saya sama satu temen Om Beni itu sampai duluan. Saya sama Om Beni itu sampai jam 7-an. Jam 7 kita masih nungguin yang lain nih, supaya sampai di puncak semua, baru setelah itu kita turun bareng. Nah, begitu turun, ternyata juga nggak mudah. Karena kita menghadapi terik panas matahari. Kita harus berbagi minum, termasuk memberi rombongan lain yang kekurangan air. Nah, ini sebenarnya satu, kalau kita analogikan dengan situasi sekarang ya, polanya kan sebenarnya sama ya, kita menghadapi ketidakpastian. Naik gunung sama, kita menghadapi ketidakpastian. Karena apa yang akan terjadi kita juga nggak tahu. Di atas itu seperti apa, kita juga nggak tahu. Cuman saya selalu beruntung. Saya selalu beruntung mendapatkan situasi yang selalu bagus ketika naik. Yang lain kadang-kadang kena badai, kena apa, sehingga nggak bisa muncul. Nah, di COVID ini juga sama sebenarnya. Yang kita hadapi adalah satu ketidakpastian. Kenapa COVID ini menjadi ketidakpastian? Satu, karena vaksinnya belum ada. Sehingga kita tidak tahu kapan kita akan berhenti. Mungkin juga nggak berhenti. Makanya exit strateginya kan new normal. Untuk menyelamatkan semua aspek. Kita nggak bisa hanya fokus kesehatan. Bisa mati, yang lain bisa mati. Ekonomi bisa mati ya Bu ya? Nanti yang lain juga akan mati. Exit ini yang memunculkan lalu new normal. Nah, bagaimana kita menghadapi new normal? Sebenarnya juga nggak terlalu menyeramkan ya. Kita memang menjadi tidak terbiasa atau belum terbiasa. Karena kita nggak mungkin lagi akan balik ke belakang. Yang sudah lewat sebelum COVID, itu nggak akan bisa kembali. Kita juga nggak akan mungkin kembali ke sana. Yang kita lakukan adalah new normal dan setelahnya mau ngapain. Nah, itu yang perlu kita pahami situasinya dan terima gitu. Situasinya seperti apa sih? Kebiasaan baru seperti apa yang harus kita adopsi? Manusia itu punya satu kemampuan adaptasi yang luar biasa. Betul. Nah, itu yang perlu kita kembangkan. Sehingga disiplin menggunakan masker, lalu menjaga jarak tanpa harus ketakutan gitu. Hati-hati iya, tetapi nggak usah terlalu paranoid gitu. Nggak terlalu susah, tapi mengubah kebiasaan memang itu yang challenging. Tinggal kita mau atau enggak sih. Ya, betul. Itu. Tinggal kita mau apa enggak. Asik banget Bu. Nanti kapan-kapan kita sharing tentang naik gunung ya Bu. Saya kebetulan nggak pernah naik gunung Bu. Saya pengen naik gunung, tapi sebenarnya Gunung Agung dulu toko buku jadi gitu. Padahal Jawa Tengah banyak loh bagus-bagus gunung. Oh iya gitu. Bu, satu lagi nih Bu, sebelum Ibu bisa meninggalkan ruangan. Kita ini kan berada di dunia pendidikan, ya. Dalam arti ada 3 sisi. Kalau dari saya sendiri ini saya lihat ada 3 sisi yang kita jadi concern utama. Satu dari sisi si anak nih, dari sisi anak. Jadi kalau kita kan di universitas ya Bu ya, universitas berarti ada oke lah kita ambil aja anak SD, SMP, SMA sama anak kuliah gitu ya Bu ya. Anggap aja kita pukul rata semua. Mungkin memang secara psikologis mereka tidak punya kesamaan, tapi kita anggap sama. Terus yang kedua itu kalau dari saya tadi yang pertama anak, yang kedua ini dari sisi orang tua Bu. Orang tua tuh
kemarin di grupnya orang tua teman-teman anak saya sekolah itu ada yang bilang, saya tuh sudah bayar mahal gini kok malah bikin jadi dia stres. Karena apa? Saya harus ngajarin juga di rumah karena belajar di rumah tuh buat dia malah membuat dia tersiksa karena anaknya apa ya jadi lebih banyak diperhatikan karena dia nggak cuma satu anaknya. Kalau cuma satu mungkin nggak mau, tapi dia anaknya beberapa dan itu dibikin stres orang tuanya tuh. Jadi anak ini gitu. Tuh. Nah, itu sisi kedua, Bu. Yang ketiga berarti ada hubungannya sama pendidiknya. Pendidiknya berarti ada guru, ada dosen gitu ya, pengajar ya. Bagaimana Ibu menyikapi tiga sisi tadi dari sisi psikologis supaya mereka ini tidak perlu khawatir deh gitu. Jadi misal nih, oke nggak perlu khawatir berarti begini. Gitu. Ada tipsnya nggak Bu buat mereka ini? Gini, kalau untuk berarti ini pembelajaran online ya? Boleh, karena kan semua dari rumah ya Bu ya, jadi online. Jarak jauh, ya. Karena kan mau tidak mau anak harus di rumah dan berinteraksi dengan orang tua. Nah, kalau soal interaksi, sebenarnya kan ini satu momen yang bagus. Kita dikembalikan, esensi pendidikan itu dikembalikan. Maksudnya dikembalikan itu begini. Sebenarnya pendidikan yang paling baik itu kan di keluarga. Atau yang utama. Nah, hubungan antara anak dan orang tua ini bisa menjadi lebih bagus. Menjadi teman gitu. Artinya anak akan lebih memahami orang tuanya akan lebih memahami anaknya. Betul. Jadi komunikasinya ini yang perlu dibangun supaya tadi hubungan anak dan orang tua itu terbangun. Kalau enggak nanti ya itu ya kalau meme-meme yang beredar kan, gue mau pergi ke rumah bu guru karena mama di rumah marah mulu. Itu kan sebenarnya satu meme yang cukup lucu ya. Kenapa? Karena anak itu lebih memilih gurunya daripada orang tuanya. Kalau anak-anak SD kan memang lebih percaya ke gurunya, tapi bukan berarti lalu menafikan orang tua kan. Nah sebenarnya tadi itu kita perlu membangun komunikasi. Intinya itu sih, pemahaman antar anak dan orang tua. Kalau ini terbangun, maka lebih gampang. Kalau enggak nanti salah-salahan dan kesel-keselan gitu, capek. Gitu. Kalau kita nggak bisa meng-create suasana, itu yang rugi ya orang tua dan anak sendiri. Nah kalau guru atau dosen, itu kan memfasilitasi sebenarnya, supaya anak belajar. Memang ini juga dibangun komunikasinya. Kalau masih di pendidikan dasar ya, di pendidikan dasar kan berarti perlu membangun komunikasi guru dan orang tua. Ya. Supaya guru juga bisa memahami ini situasi di rumahnya seperti apa. Kan kita mengandalkan penugasan loh ini, karena ini kan situasi yang mendadak. Kita sebenarnya belum siap, tetapi harus melakukan. Sehingga tadi terbata-bata juga, gitu, nggak apa-apa. Ini proses pembelajaran gitu. Nah kalau untuk pendidikan dasar, supaya tadi mengurangi stres, maka komunikasinya yang harus ditingkatkan, pemahamannya dapat. Guru itu bisa memahami situasi rumah, orang tua dan anak bisa membangun komunikasi lebih baik, karena pada dasarnya yang utama itu adalah pendidikan di keluarga. Gitu ininya. Yang paling mudah komunikasi. Membangun pemahaman di antara aktor-aktor tadi. Oke. Jadi begitu ya Bu ya, supaya nggak khawatir ya bagaimana cara menaklukkan khawatirnya ya berpikiran positif. Setuju ya Bu ya kalau berpikiran positif ya? Setuju. Bukan menafikan negatif loh ya. Memang ya, yang ada. Kita tidak ya, kita menerima bahwa situasinya begini. Ya. Nggak bisa kita ubah dengan apa istilahnya, dengan menggerutu kita nggak akan mengubah situasi yang sekarang terjadi. Ya yang bisa kita lakukan adalah
bagaimana kita mengefektifkan waktu yang kita punya. Situasi yang kita bangun harus seperti apa. Nah, itu komunikasi yang harus dijalin antara guru, orang tua, dan anak gitu. Supaya semuanya jadi lebih memudahkan gitu. Kalau dengan mahasiswa kan lain. Kalau mahasiswa kan bisa protes sendiri ke dosennya. Bu, ini terlalu banyak tugas ini. Saya nggak bisa mengerjakan. Kan mereka bisa ngomong. Kalau yang di SMP, pendidikan dasar kan enggak. Lebih ini, Bu, ya. Situasinya beda. Lebih ini mereka. Lebih dasar lagi, wis. Oke. Jadi sudah ada jawaban nih, Bu. Kalau dari orang tua seperti ini, dari anak-anak seperti ini gitu ya. Terus kalau dari pendidik gimana, Bu? Untuk kan banyak juga nih, Bu, pendidik yang istilahnya masih konservatif, dalam arti pemikirannya masih agak-agak konvensional. Kalau belajar tuh seperti ini. Ada beberapa guru tuh malah bilang gini, saya nggak bisa ngajar gini. Sebenarnya yang menahan itu kan cuma beliaunya gitu kan, berarti bukan sistemnya atau gimana. Bagaimana, Bu, cara atau tips dari Bu Isti tentang kekhawatiran para pengajar nih yang ada cara seperti ini loh, tapi enggak loh, ternyata ini bisa seperti ini gitu. Gini, memang ini situasi yang tidak mudah ya, terutama untuk guru-guru atau dosen-dosen senior yang gaptek seperti saya itu gaptek sebenarnya. saya juga dipaksa untuk berubah. Artinya kita memang tidak bisa menghindari situasi ini. Kita tadi prinsip pertama adalah penerimaan. Ketika kita bisa menerima, akhirnya kan memahami. Memahami itu ketika kita sudah sampai di memahami akan lebih gampang. Nah, sampai titik tertentu pada akhirnya saya punya satu cara bagaimana supaya saya bisa mencapai anak-anak mahasiswa saya. Nah, ketika kita dijadwalkan, kan perkuliahan tetap sesuai jadwal kan. Kita tetap harus mengajar online. Nah, terbantunya kalau di kota besar kan kita nggak ada problem sinyal. Kalau mahasiswa kebanyakan tugas mereka bisa ngomong. Akhirnya terjalin komunikasi. Nah, satu hal yang lalu saya menurut ini nanti customize ya, masing-masing guru atau pendidik itu punya caranya. Kalau saya bikin satu sesi masing-masing kelompok. Meskipun tidak ada jadwalnya, tapi saya bikin gitu. Karena mengajarkan mata kuliah yang saya ampu kalau hanya online yang sekarang itu nggak akan bisa. Sehingga saya jadwalkan untuk Fitcon masing-masing kelompok tapi. Jadi bukan yang kelas gede, saya bikin kecil-kecil. Nah, itu menjadi lebih dapat ininya. Itu salah satu cara saya. Tetapi masing-masing orang kan menghadapi situasi dan persoalan yang beda. Malah ada saya baca ada satu guru yang akhirnya mengunjungi murid-muridnya. Ada tuh. Iya, kan ada satu. Nah itu masing-masing orang kan punya ininya sendiri. Bagaimana mereka bisa menghadapi itu dan yang paling dirasakan membuat masalah mereka atau kekhawatiran itu tereduksi, nah itu kan kepekaan kita. Oh seperti apa ini gitu. Saya harus ngapain gitu. Supaya tensi saya nggak naik, mahasiswa saya juga nggak naik gitu. Ininya tensi komunikasi. Karena kalau saya prinsipnya ketika saya mengajar, kalau itu tidak terpahami, saya nggak puas. Jadi bagaimana caranya gitu supaya mahasiswa ini juga tetap bisa memperoleh pemahamannya, meskipun itu minimal ya, karena dengan keterbatasan.
Ini kan bukan sistem online yang direncanakan dengan sangat matang gitu. Ini tidak seperti binus online ya. Ya. Kalau binus online memang Ini sudah kan, terencana dan matang gitu. Okay. betul. Ini kan sesuatu yang tiba-tiba gitu, ujuk-ujuk terjadi. Ya. Ya. Gitu. Nah ini kita belajar gitu. Ada proses pembelajaran di situ. Yang pada akhirnya saya juga familiar menggunakan Zoom, familiar menggunakan Teams, familiar dengan yang lain gitu. Gitu kira-kira. Baik, Bu Isti. Kemauan untuk belajar. Kemauan. Terima kasih. Ya. Oke, Bu Isti, saya rasa waktunya sudah cukup banget. Terima kasih Bu Isti sudah bergabung bersama saya di Binus Semarang. Ibu sehat-sehat selalu di situ di Jakarta, kemanapun Ibu pergi. Jangan lupa tadi pesan Ibu juga ya, pakai masker sama hand sanitizer tadi. Nah, kalau di Semarang tuh Pak Ganjar maskeran keren, jadi maskeran itu keren sebenarnya. Kenapa? Ya itu supaya nggak keluar kena virus atau macam-macam. Bu Isti, sekali lagi terima kasih. Salam hormat dari saya di Semarang. Kita ketemu lagi nanti di acara, atau mungkin kalau Bu Isti bisa ke Semarang, kita makan soto bareng ya Bu ya, atau lumpia bareng. Oh siap, dengan senang hati, nanti saya mampir. Oke. Terima kasih sekali lagi Bu, terima kasih. Stay healthy, stay safe. Salam buat Bunga ya. Oke, terima kasih. Thank you so much Bu. Bye-bye.